masih pada lemes nih. Kurang denger ya, kurang kenceng ya. Sekali lagi kita sapa Kak. 1, 2, 3. Shalom. Nah, kalau kayak gini kan udah semangat, udah oke. Suaranya udah kedengeran sampai sini. Ya. Gimana? Udah siap buat ikut sekolah minggu online di hari ini? Pastinya udah siap dong. Udah pada mandi belum? Ada yang belum mandi nih, jangan-jangan nih. Harus udah siap, udah mandi, udah wangi. Terus duduk diam. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Iya. Gimana? Bangun pagi-pagi ada yang merasa happy nggak nih? Merasa bahagia, merasa wah hari ini hari Minggu, hari ini sekolah minggu gitu? Ada yang sukaria? Ada yang bersuka cita? Semuanya harusnya bersukaria ya kan? Untuk itu kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, semuanya udah bersukaria. Untuk itu kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Iya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kak Glo akan pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membangunkan kami semua anak-anak-Mu di hari Minggu ini sehingga kami boleh berkumpul Bapa, meskipun di rumah masing-masing kami dapat bersatu untuk dapat memuji dan menyerukan nama Tuhan saja Bapa. Berkati Bapa sekolah minggu pada hari ini sehingga kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di sini merasa terberkati nggak sih? Tadi bangun tidur, ada yang nangis mungkin? Ayo, siapa yang bangun tidur udah rewel mungkin merengek ke mamanya? Atau mungkin bangun tidur udah, seneng banget hari ini. Kayak gitu. Oke, karena kita merasa diberkati sama Tuhan, karena kita sudah bisa bangun pagi, masih bisa kumpul sama mama, papa, adik, kakak, masih diberikan kesehatan. Untuk merayakan berkat Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati.
berkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, kita semua udah diberkati sama Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam bentuk doa ya Kak. Terus terima kasih nurut sama papa mama, itu bentuk kita memberkati, diberkati sama Tuhan. Bisa juga sama ini relasi atau hubungan kita sama teman-teman, mungkin sama teman betul. main, sama keluarga di rumah, itu nggak boleh membeda-bedakan ya Mbak ya. Nggak boleh beda-bedain teman, nggak boleh beda-bedain kakak adik. Kamu nggak putih kayak aku nggak mau temenan sama kamu, nggak boleh kayak gitu ya. Kita semua diberkati sama Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan lagu apa Kak Glo? Yesus cinta semua anak. Musik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Mas Andre masih semangat? Masih dong. Kak Glo masih semangat? Pasti masih dong. Semuanya harus semangat ya. Karena acara selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kita mau belajar tentang memaafkan, tentang mengampuni. Ya, karena Apa sih itu mengampuni itu dan memaafkan? mengampuni merupakan salah satu bentuk dari kasih ya Kak ya. Jadi kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mengampuni. Dan untuk mengimani itu, kita sebelumnya memunculkan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Musik. kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, kita mau undang pembicara kita pada hari ini. Ada yang tahu kakak-kakak ini? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Apa ya? Siapa ya?
Kita langsung panggil aja, sama-sama kita panggil Kak Endang. Nah, sekarang waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan kembali izinkan kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui kebaktian sekolah minggu online. Meskipun online, Tuhan kiranya memberkati kebaktian kami saat ini dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini judulnya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik tentu ingat ya kisah tentang Yusuf. Yusuf, anak bungsu dari 12 bersaudara yang dijahatin sama saudara-saudaranya. Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur karena kakak-kakaknya nggak suka sama Yusuf. Kakak-kakaknya merasa iri hati karena Yusuf dibelikan jubah yang bagus oleh ayahnya, tapi kakak-kakaknya enggak. Mereka bahkan merencanakan akan membunuh Yusuf. Nah, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, setelah itu gak tega ternyata kakaknya untuk membunuh. Datanglah saudagar yang mau melakukan perjalanan ke Mesir. Yusuf dijual. Sampai di Mesir, Yusuf menjadi budak di sana. Budak di rumah Potifar. Di sana pun Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tetapi Yusuf tetap sabar dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kejahatan demi kejahatan yang diterima oleh Yusuf, mau diapakan ya sama Yusuf? Apakah mau dikembalikan kepada saudara-saudaranya dan orang-orang yang pernah menjahati dia dengan kejahatan lagi? Atau bagaimana ya? Mari kita saksikan video bersama-sama. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya,
bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, ternyata Yusuf hebat ya anak-anak. Yusuf tidak mengembalikan kejahatan yang pernah dia terima menjadi kejahatan lagi. Tetapi Yusuf mengembalikannya dengan penuh ampunan dan hati yang penuh kasih sayang untuk saudara-saudaranya. Jadi ternyata kejahatan yang selama ini dialami oleh Yusuf digunakan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Nah, anak-anak, kisah ini nanti bisa kalian baca bersama dengan orang tua dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28. Bersama-sama dari kisah Yusuf ini kita belajar bahwa setiap apa yang kita alami, baik itu baik, baik itu tidak baik, orang mau jahat kepada kita atau orang mau baik kepada kita, semuanya digunakan Tuhan untuk kebaikan. Jadi adik-adik belajar ya untuk tidak menyimpan dendam. Bersihkan hati kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dengan luar biasa. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ingatkan kami untuk menjaga hati kami.
Orang lain boleh berbuat apapun kepada kami, tetapi kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak ingin membalas setiap perbuatan jahat dengan jahat. Justru kami ingin mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Iya, gimana tadi firmannya? Kita harus tetap mengampuni sesama kita, walaupun kayak Yusuf tadi contohnya, Yusuf udah dijahatin sama saudaranya, Yusuf udah dijelek-jelekan sama saudaranya, tetapi Yusuf memilih untuk memaafkan atau mengampuni saudara-saudaranya. Semoga adik-adik di rumah juga bisa meneladani dari sikap Yusuf ini. Iya, gitu. betul banget. Nah adik-adik, kita udah mau selesai nih acara sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu kita mau berdoa dulu, doa penutup. Kita mau sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang penuh kasih, mau mengampuni sesama kami, walaupun kami dijelek-jelekan, walaupun kami merasa diacuhkan dan segala macam. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk mau mengampuni. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Aku Percaya. Musik. Aku percaya Bapa yang kesal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya adik-adik, kita udah selesai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah.